Perkenalkan, nama saya Panji Manalo. Saya Kezia. Saya Alfani. Saya Roslina Simanulong. Dalam video ini kami akan memaparkan pengertian solar, biosolar, dan biosolar B30. Kemudian perbedaan solar dengan biosolar, dan manfaat penggunaan biosolar B30. Keempat, bagaimana biosolar B30 dibuat? Kelima, bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio? Dan yang terakhir, apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Pengertian solar. Solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi yang banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Pengertian biosolar. Biosolar merupakan jenis bahan bakar alternatif yang terbuat atau tercipta dari campuran bahan bakar fosil, yakni bahan bakar solar atau diesel, dengan bahan jenis organik atau biomasa, seperti minyak kelapa sawit. Pengertian biosolar B30. Biosolar B30 adalah jenis bahan bakar yang terdiri dari campuran solar dan biodiesel dengan adanya ukuran perbandingan 70:30. 70% solar dan 30% sumber nabati atau organik, misalnya minyak kelapa sawit. Perbedaan solar dengan biosolar. 1. Bahan pembuatan. Apabila bahan bakar solar berasal dari fosil, maka biosolar berasal dari tanaman atau bahan nabati. Menggunakan tanaman yang mudah ditemukan dan dibudidayakan seperti kelapa sawit, biji jarak pagar, dan sebagainya. 2. Energi yang terkandung. Karena biosolar tercipta dari tumbuhan, maka biosolar memiliki kandungan energi lebih kecil jika dibandingkan dengan bahan bakar solar, atau kandungan energi yang ada pada solar lebih banyak dari biosolar. 3. Tingkat sulfur. Sulfur merupakan unsur paling penting untuk dapat menciptakan proses pembakaran. Pada biosolar, tingkat kandungan sulfur jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan kadar sulfur yang ada pada solar. Maka biosolar akan lebih ramah lingkungan karena kadar sulfur yang rendah akan menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida. Manfaat biosolar B30. 1. Pengurangan emisi gas rumah kaca yang sangat baik untuk lingkungan. 2. Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan yang otomatis menurunkan penggunaan energi berbasis fosil dan meningkatkan performa mesin. 3. Menjaga keberlangsungan industri sawit dalam negeri sebagai penyedia bahan baku. Pembuatan biosolar B30. 1. Direct use and blending adalah proses modifikasi minyak nabati secara kimiawi sebelum kemudian dapat menggunakannya. 2. Microemulsion merupakan proses dispersi dari keseimbangan koloid pada mikrostruktur zat cairan isotropi optik dan proses mengurangi viskositas. Pembuatan biosolar B30 yang ketiga ada thermal cracking atau pyrolysis. Pyrolysis adalah proses mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya dengan menggunakan energi panas atau pemanasan dengan adanya bantuan dari katalisator. Pyrolysis melibatkan proses pemanasan di dalam kondisi anaerob, yaitu tidak adanya oksigen dan juga pemutusan ikatan kimia untuk dapat menghasilkan molekul yang lebih kecil. Perbandingan biosolar dengan non-biosolar terletak pada bahan pembuatannya. Kalau non-bio atau solar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar dibuat dari tumbuhan seperti biji jarak, jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Jawabannya iya, biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau, khususnya prinsip ketujuh yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Karena biosolar B30 berasal dari campuran fosil dengan hasil alam yang dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Kesimpulan, dengan adanya program kebijakan pemerintah menciptakan biosolar B30, diharapkan dapat mengurangi emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga kemudian biosolar B30 dapat membantu mengurangi polusi udara. Selain itu, tujuan utamanya adalah meningkatkan ketahanan dan kemandirian sumber daya energi yang ada di Indonesia, juga untuk mengangkat nilai jual industri kelapa sawit.
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh informasi yang kami dapat, yaitu dari https www.onesolution.pertamina.com. Kemudian yang kedua dari https www.solarindustry.com. Yang ketiga https www.unius.id. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dan kelainan baik secara lisan maupun tulisan, mohon dimaafkan.